Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Dzikruhu yang masih memberikan kita semua kesempatan untuk menambah bekal kita masing-masing sebelum perjalanan panjang sesudah kematian kita. Sebelum kita mulai pembahasan, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari dengan pemahaman yang benar. Dan semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athari, karya Fadilatul Syekh Abdul Malik ibn Ahmad ibn Mubarak Ramdhani Al-Jazairi. Baik, beliau hafizahullah berkata dalam kitabnya, walau azzamal khalqu rabbahum, seandainya makhluk masuk di dalamnya manusia, seandainya makhluk mengagungkan Allahu Jalla Dzikruhu, mengagungkan Allahu Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, karena seperti itulah seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar-benar mengagungkan, meninggikan Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, la sakanatil khasyatu qulubahum. Satu konsekuensi positif yang akan diperoleh oleh seseorang yang benar-benar mengagungkan Allah, membesarkan Allah tabarakahu wa ta'ala, satu nilai positif yang didapatkan adalah menjadi tenang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya
yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah setiap manusia atau tidak seluruh manusia. Allah taala mengatakan, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu. Dan tentunya ilmu yang dimaksud atau ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang besarnya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang mengetahui, semakin seseorang meyakini, maka akan timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengetahui, semakin memahami, semakin mentaati, maka Allah akan berikan rasa takut kepada diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun sebaliknya. Semakin seseorang menjauh dari Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa taala, maka akan semakin hilang rasa takutnya kepada Allah. Makin hilang. Bahkan bukan hanya rasa takut yang hilang, tapi rasa malu pun hilang. Sampai Nabi sabdakan dalam salah satu hadisnya, beliau katakan, fa illam tastahi, kalau kalian enggak punya malu, kalau kalian enggak punya rasa malu, fasna ma syi'tum, silakan berbuat apa saja yang kalian kehendaki. Kalau kalian hilang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa saja yang kalian kehendaki. Maka seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang akan timbul dalam dirinya adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah taala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam surat Yunus ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna
bayyinatin, dan jika dibacakan kepada mereka, pada sebagian manusia, ayat-ayat kami yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Jika ayat dibacakan kepada sebagian manusia, maka Allah mengatakan, qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Di antara respon orang ketika menerima ayat Al-Quran, di antara respon manusia ketika mendengar ayat Al-Quran disampaikan kepada dirinya, hadis Nabi disampaikan kepada dirinya, di antara responnya Allah katakan, orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak sama sekali mendambakan pertemuan dengan Allah. Dan semakin orang mendekatkan diri dengan Allah, maka di antara dampak positifnya akan semakin merindukan bertemu dengan Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Orang ketika di dalam penjara, apa yang harapan besar paling utama dari penghuni sel itu apa? Bebas. Sahih? Bebas. Berarti kalau kita belum berharap bebas dari dunia ini, kita belum cinta sama Allah. Karena kita diibaratkan penjara di sini. Oke, mafhum? Nabi yang mengatakan, ad-dunya sijnu, dunia itu sijen. Untuk siapa? Orang mukmin. Orang kalau di penjara pengen cepat-cepat bebas nggak berarti? Pengen. Bebas langsung. Bebas. Pengen cepat-cepat bebas. Tapi kalau orang nggak tahu, orang nggak paham, nggak mungkin dia pengen cepat bebas. Ketipu dengan dunia ini. Karena dunia mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Maka seorang semakin kenal dengan Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa Ta'ala, semakin mendambakan waktu pertemuan dengan Allah. Itu harus kita dapatkan. Itu harus kita peroleh. Itu harus kita miliki. Karena di sini hidup kita terbatas. Apa aktivitas orang yang dalam penjara? Apa aktivitasnya? Sabar. Sahih enggak? Sahih enggak? Nggak bisa semau dia. Aktivitas di orang, apa namanya, yang dilakukan atau yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang ada di dalam penjara, Pak. Sabar. 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 Begini, makannya begitu. Makannya gimana? Hah? Apa adanya? Ya begitulah. Gimana dulu? Orang dalam penjara, makannya, tidurnya, ini cepet kapan bebas. Itu orang mukmin kalau dia paham tentang hidup di dunia ini, ya begitu. Nggak dikejar tuh, dunia itu nggak akan dikejar-kejar. Semakin antum, semakin kita kejar, semakin cinta, dan semakin betah hidup di sini. Semakin betah hidup di sini. Kita lihat lagi surat Yunus ini. Allah menjelaskan
orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan Allahu Jalla Dzikruhu, bagaimana respon mereka ketika dibacakan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu. Ada ayat yang lain nggak yang bisa lebih nguatin lagi gitu? Ada hadis yang lain nggak? Ada nggak? Atau antum ganti ini ayat? Dia nyuruh siapa? Nyuruh siapa, Kong? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu nyuruh Nabi ganti ayatnya. Ada ayat yang lain nggak? Atau antum ganti dengan yang antum bisa. Apa respon Nabi SAW? Qul, katakan Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan sama mereka, kepada orang-orang yang minta untuk diganti. Nggak layak, nggak patut adanya pergantian ayat berdasarkan kemauan saya sendiri. Nggak patut, nggak layak. Nggak punya kuasa Nabi untuk mendatangkan ayat dari dirinya sendiri. Karena Allah sendiri berkata, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau tidak dapat wahyu dari Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dia menyampaikan apa saja dari dalam dirinya, kecuali yang disampaikan adalah apa? Kecuali yang disampaikan adalah Nabi telah mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Nabi mengatakan, aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan. Udah selesai. Udah, begini. Kata Allah A ya A, kata Allah B ya B, kata Allah ya C C. Namanya juga orang hidup di penjara. Namanya juga orang hidup di penjara. Udah, terima aja. Maka orang yang berhasil di dalam penjara adalah orang yang paling sabar. Orang yang paling berhasil, yang paling sabar. Yang mau kita ambil pelajaran di ayat terakhir. Kata Nabi, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azimin. Ini puncak-puncaknya rasa takut kepada Allah. Itu. Saya khawatir, saya takut jika saya memaksiati Allah Jalla Dzikruhu. Memaksiati Allah. Saya khawatir, saya takut jika saya memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengadab saya. Allah akan menghukum saya pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Ini harus kita miliki. Kita harus punya ini. Kita harus punya ini. Punya apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya ini. Dan tentunya rasa takut yang diiringi dengan apa? Ilmu. Rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Karena takut pun butuh ilmu. Makanya perhatikan,
Antum yang belajar bahasa Arab tahu ada khafa yakhafu, ada khasyiya yakhsha. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu takut. Tapi kenapa di ayat yang Allah sebutkan para ulama adalah orang yang takut pada Allah, Allah gunakan lafaz innama yakhsha, khasyiya yakhsha. Tidak digunakan lafaz khafa yakhafu. Fihi farqun, ada perbedaan. Siapa yang bisa jawab? Ya. Takut yang disertai dengan pengagungan pada Allah, takut yang disertai dengan ilmu, khasyiya yakhsha, itu bukan cuma takut, tapi dia tahu yang ditakuti memang layak untuk ditakuti. Itu bedanya. Dan kedudukan khasyah itu lebih tinggi daripada khauf. Karena khauf terkadang tidak diiringi dengan apa? Pengagungan, tidak diiringi dengan ilmu, seperti takut sama makhluk halus. Bahasa kita kan makhluk halus ya. Kalau bahasa gampangnya setan, jin. Ini takut tanpa ilmu, tanpa dasar. Gak boleh. Apa dasarnya? Itu. Apa dasarnya? Kalau takut sama ular, tahu ular ya? Tahu nggak? Mukhlis mana mukhlis? Mukhlis mana? Mukhlas mana? Antum mukhlas. Kalau takut sama ular, kalau takut sama buaya, punya dasarnya nggak? Punya. Memang dia binatang buas. Maka dia masuk dalam takut tabi'i dan tidak dilarang dalam Islam. Takut tabi'i, memang tabiatnya. Ketemu ular takut, ketemu singa takut. Itu tabiat dasar kita ketemu mereka. Kan nggak ada kan yang muterin naik singa di Ragunan, ada nggak? Yang ada naik gajah, ya. Naik onta keliling gitu. Ada yang naik keliling naik singa? Hah? Ada yang mau coba? Nggak ada. Takut. Baik, ini yang harus kita miliki. Rasa takut kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin akan menuju ke arah kesempurnaan takutnya pada Allah Tabarakahu wa ta'ala. Itu efeknya luar biasa. Orang yang takut, benar-benar takut dengan ilmu pada Allah, itu efeknya luar biasa. Bukan cuma merubah celana, bukan cuma merubah jilbab, bukan. Cara bicaranya beda. Yang keluar dari lisannya beda. Itu efek dari ilmu takut pada Allah. Gimana nggak takut? Allah bilang dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari lisan manusia kecuali langsung dicatat. Kecuali langsung dicatat. Maka akan sangat berhati-hati orang dalam berbicara. Kalau antum lihat salaf kita, salaf itu ada di antara mereka
ya di antara mereka ucapan yang keluar, ucapan biasa ngobrol yang keluar dalam sepekan itu bisa terhitung dalam satu pekan. Bahkan ada di antara mereka dahsyat, kalau diajak bicara, selain bicara yang bermanfaat, dia bilang apa? Antum berhentiin dulu tuh matahari. Paham nggak? Antum berhentiin dulu itu matahari. Artinya apa? Dia nggak mau ada satu waktu yang lewat dari dirinya kecuali mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau diajak berbicara, bahasa kita apa sekarang? Hah? Gosip. Ngopi. Nah, bahasa kita ya, kongko-kongko. Nah, itu bahasanya. Itu nggak ada tuh istilahnya para salaf kita seperti itu bicara. Apa yang kita bicarakan saat ngopi? Saat kongko-kongko, apa? Hah? Ngomongin orang? Ya begitulah. Sahabat ada nggak? Ada juga. Cuman apa yang dibicarakan? Kan Nabi lewat saat mereka ngobrol, Nabi lewat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan apa? Ilmu. Mereka bicara tentang bagaimana ketika kita hidup nanti bertemu dengan Dajjal, apa yang harus kita lakukan. Bicara masalah ilmu. Baik. Kemudian di sini penulis mengatakan ketika seseorang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka rasa nyaman itu akan Allah berikan. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat. Ayat 30. 31. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu, siapa saja yang berkata, berikrar dengan lisannya, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ikrar dengan lisan. Cukup? Cukup atau tidak? Cukup atau tidak ikrar dengan lisan? Cukup nggak? Hah? Enggak. Tidak. Antum lihat kelanjutan ayatnya. Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah menjalankan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Menjalankan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Setelah dia mengucapkan Rabbunallah, dia harus tahu konsekuensinya. Karena tidak setiap orang yang mengatakan Rabb kami Allah mendapatkan manfaat dari apa yang dia ucapkan. Enggak semuanya. Hatta Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang munafik, orang fajir, mereka enggak mendapatkan manfaat dari pengakuan lisan mereka mengucapkan Rabbunallah. Nanti saat di alam kubur. Kalau di dunia mungkin sampai mati pun bermanfaat. Sampai mati pun bermanfaat walaupun nggak pernah ibadah pada Allah. Tetap berstatus muslim. Tertulis di KTP-nya Islam. Oke? Walaupun sepanjang hidupnya nggak pernah beribadah pada Allah. Semoga Allah berikan hidayah buat mereka semua.
Semoga Allah memberikan kesempatan untuk saudara dan saudari kita yang hidup di bumi ini hanya berstatuskan kertas kecil itu, muslim dan muslimahnya, tetapi tidak tampak dalam pribadinya sebagai seorang muslim dan muslimah. Apa kata Syekh Shalih Utsaimin? Islam hari ini gak bisa dilihat dari orang Islam. Islam hari ini gak bisa dilihat dari orang Islam. Islam hari ini hanya bisa dilihat dari ajarannya, Al-Quran dan Sunnah termaktub. Kenapa? Karena orang Islam sudah bergaya bukan dengan gayanya Islam, sudah hidup bukan dengan hidup aturannya Islam, semua mulai menjauh dari Islam. Sahih? Menjauh dari Islam. Bahkan ada sebagian orang Muslim malu menampakkan dirinya sebagai Muslim. Ada? Seorang Muslim malu menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim. Ada atau tidak? Banyak. Banyak. Orang Islam harus menampakkan dia itu sebagai seorang Muslim, berbangga dengan keislamannya. Ada kisah penutup, kisahnya udah saya kisahkan di sini. Penutup karena kisahnya panjang. Tentang Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat. Masih ingat kisahnya? Sebagian masih ingat? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi 6 hari nggak dikasih makan. Ya, masih ingat? Antum tahu itu orang kafir sampai geleng-geleng, semua udah saya lakukan buat antum. Antum nggak mau juga masuk agama aneh, kata dia. Kata orang kafirnya apa? Udah deh, ente cium jidat aneh ini. Tuh, cium jidat aneh. Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, enak aja loh. Boleh aneh cium, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bebasin seluruh tahanan orang Islam. Disuruh bebasin. Oke, sepakat. Sepakat. Dicium tuh palanya siapa? Hah? Orang kafir tuh dicium. Dia menepati janji seluruh orang Islam bebas. Oh, ketinggian Islam. Antum tahu apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sesudah itu? Keluar dari penjara kan? Keluar dari penjara, berita ini, kisah ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dicari itu Abdullah. Ditemuin. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditemuin. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Disamperin dan diciumlah kepalanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dengan sebab ini orang Islam dikeluarkan. Dengan kemuliaan, dengan mempertahankan kemuliaan Islam. Maka hampir setiap orang yang bertemu dengan Abdullah ingin mencium keningnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ajib. Ajib ya? Luar biasa. Kita lanjut nanti habis sholat. Sholat apa? Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.